Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok D1. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pasar modal. Sebelumnya, marilah kita mengetahui pengertian dari pasar modal sendiri. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Nah, jadi pasar modal ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Nah, pasar modal sendiri merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain. Pasar modal sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jadi dapat disimpulkan, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Struktur pasar modal. Yang pertama, ada Menteri Keuangan. Yang kedua, ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga, bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Yang keempat, adalah lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Yang keenam, ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang punya aktivitas penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Yang ketujuh ada investor, yang kedelapan ada emiten, yang kesembilan ada lembaga penunjang, dan yang kesepuluh ada profesi penunjang lainnya. Yang berikutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama, terdapat saham, surat tanda bukti atas kepemilikan aset yang dimiliki sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, terdapat reksadana, sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik telah menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sebagai modal berinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Yang ketiga, obligasi, berisi pernyataan bahwa investor yang bertindak sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan atau emiter. Yang keempat, ada instrumen derivatif, sekuritas turunan dari sebuah sekuritas lain seperti saham dan obligasi, sehingga nilai instrumenter derivatif sangat bergantung dari harga sekuritas lainnya. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu contoh pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek. Bursa Efek Indonesia ini pertama kali didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 1912 di Jakarta. Beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6, Jakarta. Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dengan 2 sesi sehari, yaitu di pagi hari pukul 9.00 sampai 12.00 dan pada siang hari 13.30 sampai 16.00. Khusus hari Jumat dilakukan di pagi hari jam 9.00 sampai jam 11.00 dan siang hari pukul 14.00 sampai 16.00. PT Bursa Efek Indonesia melakukan sistem perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim dengan metode pembentukan harga yang didasari atas prioritas harga dan waktu.
Oke, menuju ke slide berikutnya yaitu adalah jenis perusahaan Bursa Efek Indonesia. Ada 8. Yang pertama adalah PT IDX Solusi Teknologi Informasi. Perusahaan ini bergerak khusus di bidang jasa teknologi informasi. Yang kedua adalah PT Indonesia Capital Market Electronic Library. Perusahaan ini bergerak di bidang pendidikan, sertifikasi, referensi, dan data pasar modal Indonesia. Yang ketiga adalah PT Pevindo Biro Kredit. PT Pevindo Biro Kredit ini adalah lembaga pengolahan informasi perkreditan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang keempat adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau yang disingkat Pevindo. Pevindo adalah perusahaan pemeringkat efek tertua dan terpercaya di Indonesia. Pevindo telah melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 700 perusahaan dan pemerintah daerah. Yang kelima adalah PT Pendanaan Efek Indonesia atau yang disebut PEI. Telah aktif memberikan pendanaan transaksi margin kepada partisipan PEI yang merupakan anggota Bursa Efek. Yang keenam adalah PT Penilai Harga Efek Indonesia. Adalah lembaga penilai harga efek yang terdaftar di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketujuh adalah lembaga penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Merupakan lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodalan yang memiliki peran dalam memberi rasa nyaman dan aman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang kedelapan adalah PT TV Bursa Efek atau IDX Channel. IDX Channel adalah satu-satunya saluran televisi pasar modal di Indonesia. IDX dapat disaksikan melalui jaringan live streaming di www.idxchannel.com. Oke, ke slide berikutnya yaitu adalah sertifikasi sistem manajemen dalam Bursa Efek Indonesia. Ada 3. Yang pertama adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Pada tahun 2005, PT Bursa Efek Jakarta menerapkan sistem manajemen mutu untuk penyediaan fasilitas Disaster Recovery Center. Pada tahun 2017 dan 2018, Bursa Efek Indonesia ini mendapatkan sertifikat ISO 9001. Yang kedua adalah Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001. Sertifikat ini diperoleh Bursa Efek Indonesia secara bertahap, kemudian secara konsisten terus dilakukan perluasan lingkup hingga pada tahun 2015 Bursa Efek Indonesia telah mendapatkan sertifikat ini. Yang ketiga adalah Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha ISO 22301. Bursa Efek Indonesia ini telah menerapkan sistem manajemen kelangsungan usaha ISO 22301 guna menjamin ketersediaan layanan apabila terjadi gangguan layanan operasional perusahaan. Pada tahun 2018, Bursa Efek Indonesia mendapatkan sertifikat sistem manajemen keberlangsungan usaha ISO 22301 2012. Contoh pasar modal luar negeri. New York Stock Exchange atau biasa yang disingkat dengan NYSE adalah salah satu bursa saham terbesar di dunia. Bursa ini terletak di 11 Wall Street, Lower Manhattan, New York City, New York, Amerika Serikat. Sejarah NYSE ini berawal pada tanggal 17 Mei 1792. Pada hari itu, 24 pialang saham dari New York City itu menandatangani Bretton Woods Agreement di 68 Wall Street. Saham NYSE. Minimum pembelian saham di NYSE adalah 1 lembar saham. NYSE juga menjadi pasar modal terbesar di dunia dengan 2.308 perusahaan mencatatkan sahamnya di NYSE.
transaksi sahamnya juga memiliki kapitalis pasar sebesar 14,242 triliun US dollar dan menjadi transaksi saham terbesar di dunia. NYSE sendiri menyumbang sekitar 40% dari kapitalis pasar saham dunia. Yang ketiga, cara kerja New York Stock Exchange atau yang biasa disebut dengan NYSE. Bursa Efek New York menggunakan dua metode perdagangan, yaitu pialang dan semua elektronik. Terlepas dari metode pertukarannya, semua transaksi saham adalah lelang. Broker secara aktif melakukan perdagangan saham di lantai NYSE. Pembeli dan penjual melelang sekuritas dengan harga yang paling tinggi. Pialang mewakili entitas yang membeli saham, entah itu dari perusahaan pialang retail atau investor institusi seperti dana pensiun. Pialang menetapkan harga penawaran yang merupakan harga yang bersedia kita bayar untuk persediaannya. Sebelum melakukan trading, biasanya broker dan dealer harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari NYSE dan memegang lisensi perdagangan. Dealer mencocokkan pialang dengan penjual saham yang mengajukan permintaan harga yang biasanya lebih tinggi dari harga penawarannya. Seperti menjual rumah, penyalurnya seperti agen real estate yang menetapkan pembeli dan penjual bersama-sama. Sebagian besar dari 10 miliar transaksi terjadi secara elektronik. Komputer bertindak sebagai dealer, mencocokkan pembeli dan penjual. Bahkan pialang dan dealer mendapatkan informasi dan perdagangannya secara elektronik. Terima kasih.